Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gemilang, selamat datang di Blended Learning SMP Wirabon. Perkenalkan, nama saya Indah Parwati SPD, mengajar mata pelajaran prakarya kelas 9 dengan materi kerajinan tekstil bahan sintetis. Kerajinan tekstil adalah karya seni yang dibuat sepenuhnya dengan bahan kimia dengan proses manufaktur. Proses manufaktur itu adalah proses yang mengubah bahan mentah menjadi bahan siap saji. Seperti serat atau benang nanti kita olah menjadi kain dan kain diolah menjadi seperti baju, celana, dan lain sebagainya. Sehingga dapat tahan lama, mudah dirawat, cepat kering, dan elastis. Adapun contoh-contoh kain tekstil bahan sintetis, yang pertama ada kain polyester. Kain polyester itu yaitu kain yang bersifat tebal panas, seperti contohnya kayak jaket, selimut, dan lain sebagainya. Adapun kain spandek itu dia mudah elastis, terus juga nyerap keringat, contohnya seperti legging, baju olahraga, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir di sini ada kain katun. Kain katun itu biasanya dia bahannya tipis, adem, kayak seperti kemeja, seragam sekolah, celana sekolah, dan lain sebagainya. Adapun teknik pelukisan permukaan tekstil bahan sintetis atau disebut dengan surface design. Di sini ada 3. Yang pertama ada teknik plekat. Teknik plekat itu adalah metode melukis yang menggunakan cat akrilik, minyak, dan poster dengan sapuan kental, padat, dan tebal. Biasanya bertujuan untuk menutupi seluruh permukaan media secara rapat, menghasilkan warna yang pekat. Kayak misalkan contohnya kalian mewarnai di kanvas, itu merupakan teknik plekat yang menggunakan kuas dan cat akrilik. Di sini ada contohnya. Nah, ini menggunakan salah satu contoh teknik plekat yang dimana dia menggunakan kuas, cat akrilik sehingga warnanya pekat pada kain. Habis itu ada yang namanya teknik semprot. Teknik semprot adalah metode pewarnaan atau pelukisan kain yang menggunakan alat semprot seperti airbrush, kompresor, atau botol spray. Atau biasanya kalian mengenali menggunakan pilok. Untuk menyemprotkan warna atau pewarnaan tekstil, biasanya menghasilkan warna yang halus seperti gradasi yang natural, dan biasanya ini cepat kering. Biasanya kayak misalkan kalian ada kain polos terus ditutupi dengan cetakan, nanti cetakannya disemprot pakai botol spray. Yang terakhir ada teknik sungging, yaitu metode pewarnaan tradisional yang menerapkan gradasi warna yang rumit dan halus menggunakan teknik tutul untuk menciptakan hiasan ornamen yang rapih dan indah. Biasanya kalau teknik sungging ini dia seperti kalian mewarnai menggunakan canting, membatik, itu biasanya menggunakan teknik sungging. Adapun teknik pencetakan permukaan tekstil bahan sintetis. Yang pertama ada teknik sablon. Teknik sablon yaitu mencetak desain, gambar, atau tulisan ke permukaan kain menggunakan tinta khusus dan alat bantu cetak atau screen printer untuk mentransfer pola secara ketelitian. Nah, di sini ada contohnya. Ada contoh sablon manual sama sablon modern. Kalau manual itu dia secara menggunakan tangan. Jadi di mana alatnya itu kita tuangkan ke tinta, lalu kita usap dengan menggunakan kayu atau secara manual. Nah, kalau sablon modern itu biasanya dia menggunakan layar seperti layar printer. Yang dimana dia kalau sablon modern itu biasanya berbahan plastik hasilnya. Selanjutnya ada teknik stempel, yaitu metode pencetakan yang dicelupkan ke dalam tinta dan ditekan pada kain sehingga menciptakan pola yang berulang-ulang kali dan cepat. Biasanya kalau teknik stempel ini dia polanya sama. Contohnya kalian punya gambar bunga. Nah, itu pola bunganya itu ditetaskan ke tinta sehingga cetakan yang bunganya itu bisa berulang kali dipakai sampai tintanya habis. Ada lagi teknik cetak digital, yaitu metode modern mencetak desain, motif, atau gambar berbasis komputer dan langsung ke permukaan kain menggunakan teknologi mesin cetak inkjet. Biasanya cetak digital ini menyerap langsung pada kainnya. Dia hampir mirip dengan sablon, cuman kalau cetak digital ini dia
menyerap pada kain. Kalau sablon itu kan dia bahannya hasilnya plastik, mudah kekupas nantinya. Tapi kalau cetak digital ini dia nyatu pada kain. Contohnya kayak perbedaan antara gambar kalau di sablon itu di jaket, kalau misalkan dicetak digital ini adalah di di spray atau di karung bantal. Nah, biasanya itu langsung pada kain dan tidak mudah luntur atau rusak. Yang terakhir ada teknik transfer gambar, yang dimana metode memindahkan gambar dari kertas transfer ke kain menggunakan panas atau tekanan dan bahan kimia. Biasanya kalau di zaman dulu yang ada tato misalkan ditempel ke kulit, nah itu namanya transfer gambar. Tapi kalau di kain itu ada kertas khusus yang lalu ditempelkan dengan kain, nanti dipres oleh mesin tekanan. Itu saja yang materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.